Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Yuliana, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Yogyakarta, program Sarjana Pendidikan Matematika. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang penerapan aplikasi GeoGebra untuk belajar matematika, khususnya untuk materi transformasi geometri. Kembali lagi sama Mbak Sari. Kita masih akan membahas tentang transformasi geometri. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Nah, rotasi ada dua, yaitu rotasi terhadap titik 0,0 dan rotasi terhadap titik A, B. Nah, untuk rotasi juga ada dua arah, yaitu searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Langsung saja kita akan merotasikan suatu titik. Misal kita mempunyai titik 2,5. Nah, titik A 2,5. Nah, klik kanan pada titik A, pilih pengaturan. Ini untuk menampilkan nilainya. Jadi nanti, seperti ini. A 2,5. Selanjutnya, kita masukkan titik pusatnya, misal yaitu 0,0. Titik B di sini 0,0 dan titik A 2,5. Kita akan merotasikan dengan ini. Lalu kita pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Lalu kita klik objek yang akan kita putar, yaitu titik A, dan titik pusatnya yaitu 0,0. Nah, di sini kita bisa menentukan besar sudut yang akan kita putar. Misal kita akan memutar sejauh 90 derajat. Di sini juga ada dua pilihan, berlawanan jarum jam dan searah jarum jam. Misal kita pilih yang berlawanan arah jarum jam. Kita klik OK. Nah, maka diperoleh A aksen negatif 5,2. Seperti ini. Nah, misal untuk searah jarum jam, kita juga bisa diklik di sini. Ini kita pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik titik A, lalu titik 0,0, 90 derajat searah jarum jam. Maka nanti arahnya ada di sebelah kanan. Kita klik OK. Nah, di sini. Ini untuk berlawanan jarum jam dan ini untuk yang searah jarum jam. Bisa dipahami ya perbedaan dari berlawanan jarum jam dan searah jarum jam. Biasanya untuk sudut yang berlawanan jarum jam, untuk penulisannya dia tandanya positif, dan untuk yang searah jarum jam biasanya bernilai negatif. Selanjutnya kita akan merotasikan suatu titik dengan pusat A, B. Kita hapus dulu untuk ini. Misalkan satu titik, yaitu titik A. Misal titik A, B, kita mempunyai titik 1,2. Nah, titik pusatnya 1,2 di sini. Kita akan merotasikan A ini dengan titik pusat 1,2. Sama seperti tadi, kita pilih ini. Rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik titik A, lalu titik B. Nah, misal sudutnya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti dia akan berputar ke kiri. Nah, di sini. Aksen negatif 2,3. Seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan hanya satu-satu ya.
tidak bisa otomatis seperti yang waktu refleksi itu. Nah, kalau kita ingin membuat yang otomatis, jika sudutnya kita rubah, maka kita akan menggunakan slider, yaitu kita hapus dulu untuk titik pusatnya dan bayangannya. Kita pilih di sini slider, nah luncurkan, kita pilih yang ini ya. Lalu kita klik sembarang di sini untuk menampilkan slidernya. Nah, kita pilih yang sudut dengan minimum 0, maksimumnya 360 derajat. Untuk kenaikannya, misal kita 15 derajat. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada. Jadi ini sudutnya bisa bernilai 0, 15 derajat, 30 derajat, bahkan sampai 360 derajat. Tapi untuk menggunakan slider ini hanya bisa dengan berlawanan arah jarum jam saja. Nah, untuk merotasikannya bagaimana? Misal, kita akan merotasikan sejauh 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Kita ketikkan di sini yaitu rotasi. Ingat untuk R-nya huruf kapital seperti ini ya. Rotasi, lalu kurung siku, lalu objek yang akan kita putar yaitu titik A, koma. Nah, untuk slidernya ini bernama alpha. Kita bisa menemukan simbol alpha di sini. Kita klik ini ya di pojok bawah. Nah, ini ada berbagai simbol. Kita pilih yang alpha. Lalu enter. Nah, maka diperoleh bayangannya negatif 5,2. Ini juga bisa kita, nah seperti ini. Jadi ini otomatis ya. Dari 15 derajat, 30, 45, 60, 75, 90, 180 sampai 360 derajat. Ini untuk titik pusat 0,0. Lalu bagaimana dengan titik pusatnya A, B? Nah, kita sembunyikan dulu untuk bayangannya yang ini. Nah, sebelumnya kita pilih yang ini dulu ya. Pilih pindah. Jadi nanti biar bisa berpindah-pindah untuk kursornya, enak. Nah, kita masukkan nilai A, B. Misal seperti tadi 1,2. Nah, di sini ini titik pusatnya 1,2. Nah, ini untuk sudutnya dan ini untuk objek yang akan kita putar. Kita ketikkan di sini rotasi kurung siku titik A, alpha, B. Nah, tambahannya kalau yang tadi di sini untuk rotasi A, alpha, berarti ini menandakan pusatnya 0,0. Sedangkan untuk pusat A, B kita tambahkan di sini pusatnya titik B. Ini kan. Nah, lalu kita klik enter. Nah, jadi ini untuk bayangannya negatif 2,3. Ini titik pusatnya ya. Nah, ini mengitari seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan merotasikan suatu garis. Kita hapus dulu untuk rotasi titiknya. Kita hapus. Nah, kita memisahkan sudutnya dan untuk titik pusat A, B. Tapi kita sembunyikan dulu untuk titik pusat A, B. Misal kita mempunyai garis X,
ditambah Y ditambah 2 sama dengan 0. Ini ya. Nah, perlu diingat juga untuk nama garisnya ini yaitu EQ1. Jadi saat kita menuliskan untuk rotasi di sini, rotasi kurung siku, yaitu objek yang akan kita putar adalah garis EQ1. EQ1, alfa. Kita pilih alfa di sini. Nah, ini adalah hasil bayangan dari EQ1 memasukkan EQ1 aksen. Nah, ini bisa kita putar. Seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan pusat akoma B? Nah, misal kita punya pusat akoma B, kita sembunyikan atau bisa dihapus saja untuk rotasi ini. Bayangannya, kita punya garis yang sama yaitu X ditambah Y ditambah 2 sama dengan 0. Dan kita punya pusat akoma B yaitu 1,2. Sama juga kita ketikkan di sini rotasi kurung siku yaitu garis EQ1, alfa bisa dipilih di sini ya, koma B. Nah, ini untuk bayangannya seperti ini ya. Jadi ini pusatnya kalau diputar, nah seperti ini. Nah, kita sudah merotasikan suatu titik dan garis. Nah, tapi untuk yang otomatis dengan menggunakan slider ini hanya berlaku pada rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk yang searah jarum jam, kita bisa menggunakan yang ini ya tadi, yang di awal seperti ini. Oke. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih dibingungkan atau perlu ditanyakan, bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.